Halo teman-teman, selamat datang, welcome, terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini di general reading untuk pembacaan kartu ya. Jadi ini adalah pembacaan energi kartu yang kita ambil temanya seputar cerita kehidupan. Kehadiran seseorang ini akan bikin kamu bahagia. Wow. Kehadiran orang yang seperti apa, siapa, dan dari mana ya kira-kira? Kita mengalir saja teman-teman di sini ya, karena kita santai, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah kamu klik video ini, kamu bisa taruh handphonenya, atau kalau kamu nontonnya di TV, ya berarti kamu bisa setel aja TV-nya. Selanjutnya kamu bisa dengerin sambil melanjutkan aktivitas, apapun yang sedang kamu kerjakan. Ada yang sambil bersih-bersih rumah, ada yang lagi istirahat kerja, makan, sambil nonton readingan ini. Kamu tulis di kolom komentar pada saat saya muncul di video ini, kamu nonton apa yang sedang kamu lakukan. Entah itu pagi, siang, sore, petang, malam, atau bahkan dini hari. Oke teman-teman, bukan hanya soal cinta yang kebaca di sini, tetapi ini secara umum ya. Kehadiran orang ini akan membuat kamu bahagia. Silakan ambil personal reading berbayar. Kalau ingin hanya energi kamu saja yang kita fokuskan. Berikan apresiasi super thanks di sini, jempol ke atas, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Lalu kamu bisa langsung chat ke WhatsApp admin saya ya. Di sana ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih di katalog. Kita lihat kamu terkoneksi dengan seseorang dengan nama yang hurufnya apa saja. Ini bisa vice versa ya teman-teman. Bisa ini adalah energi kamu sendiri. Tetapi kita akan coba fokuskan ke orang yang terkoneksi sama kamu. Kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia. Orang ini punya inisial D. Atau di nama panjangnya dia itu mengandung huruf D. Lalu juga ada huruf H. Ada huruf J. Selanjutnya, ada huruf K. Namanya dia juga mengandung huruf X, huruf R. Lanjut, namanya dia mengandung huruf L. Lalu juga ada huruf B. Ada huruf I. Lanjut lagi, ada huruf U. Lalu namanya dia mengandung huruf W. Ada huruf P. Dan yang terakhir, namanya dia mengandung huruf A. Ini energi huruf yang ada di namanya dia. Silakan kamu sesuaikan. Dan kalau kamu terkoneksi dengan seseorang ya, atau mungkin kamu belum tahu nih dia ini siapa, kita coba lihat clue-nya. Clue-nya, dia adalah orang yang punya energi zodiak Leo. Selain itu, dia juga orang yang punya energi zodiak Scorpio. Selanjutnya, dia juga punya energi Capricorn dan dia punya energi Aries. Ini bisa orang yang sudah kamu kenal, tapi bisa juga orang ini baru akan datang setelah kamu nonton readingan ini. Jadi, untuk waktunya tidak bisa terikat ya, silahkan disesuaikan sendiri. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan coba lihat energi orang ini ya, energi orang ini. Kehadiran dia akan membuat kamu bahagia. Kehadiran dia akan membuat kamu bahagia. Oke, kehadiran dia akan membuat kamu bahagia. Orang ini sepertinya pernah menyakiti kamu, ya. Orang ini pernah menyakiti kamu, pernah memanfaatkan kamu dan memanfaatkan situasi kalian berdua. Saya lihat orang ini berpotensi juga kalau dia dulunya adalah orang yang pernah menipu atau mengkhianati dirimu, ya. Ada energi kecurangan di sini yang saya lihat. Orang ini kemudian pergi jauh, saya nggak tahu perginya kemana. Tapi kemudian dia pergi menjauh, dia meninggalkan kamu. Padahal kamu udah percaya dia loh ini teman-teman. Energinya kamu tuh udah percaya banget sama ini orang. Entah ini di hubungan cinta asmara atau bahkan di pekerjaan bisnis usaha ya. Tapi
Kalaupun dia rekan kerja kamu, dia pernah menikung kamu, kemudian dia pergi jauh, sudah tidak terkoneksi lagi dengan kamu. Kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia. Orang ini energinya mencari nyaman, mencari aman, mencari ketenangannya sendiri. Kalau yang saya lihat, ya, kenapa dia pergi? Karena ada sesuatu yang dia ambil dari kamu, teman-teman. Saya lihat begitu. Dia memperkaya dirinya sendiri, dia bikin dirinya sendiri nyaman, dia ingin menikmati apa yang dia capai sendiri tanpa kamu. Energi orang ini lebih kepada energi orang yang memang gak jelas banget nih orang, ya. Orang yang gak jelas banget. Dia sekali lagi menjanjikan sesuatu, tapi kemudian dia ngeghosting kamu. Energinya lebih kepada itu. Oke, terlihat memang di sini dia berusaha untuk mendekat ke kamu, ya. Maksudnya mungkin dia menjanjikan banyak hal ke kamu. Kemudian dia berusaha untuk mengambil sesuatu dari kamu, tapi setelah dia dapat, dia akan pergi jauh nih ceritanya, karena dia nggak mau kamu menagih janjinya dia, kamu mengejar apa yang dia janjikan. Di Nine of Wands, bahkan saya melihat dia sempat tutup mata dengan kondisimu. Dia seperti nggak peduli, yang penting dia happy, yang penting dia suka, yang penting dia bahagia, itu sih. Awalnya koneksi hubungannya kamu dengan dia itu mungkin serumit itu gitu loh. Energinya dia ke kamu mungkin serumit itu. Tapi mari kita lihat. Alasan-alasan kenapa dia pergi, ya. Alasan-alasan kenapa dia pergi dan alasan-alasan kenapa dia melakukan ini ke kamu, teman-teman. Kita lihat. Ini kan seperti ada orang yang bersembunyi di balik tabir tertentu gitu loh. Oke. Alasan dia tidak ingin melibatkan kamu. Kalau energi judgment, saya melihat dia tidak ingin membuat kamu sengsara. Dia tidak ingin membuat kamu susah, atau dia tidak ingin membuat kamu juga ikut disalahkan. Seandainya dia salah langkah. Wah, ini cukup complicated ya kalau yang saya lihat. Di awal mungkin kalau di hubungan asmara, dia memang menjanjikan sesuatu, kemudian dia seolah-olah ngeghosting, dia seolah-olah cuek, dia mau enaknya sendiri, tetapi itu awal energinya dia. Niat atau hati terdalamnya dia adalah dia nggak mau kamu terlibat lebih jauh, lebih dalam terkait dengan apa yang sudah dia lakukan. Itu alasannya dia pergi menjauh dari kamu. Alasan dia pergi, dia ingin mencapai kesuksesannya, teman-teman. Dia pengen memapankan finansialnya, pekerjaannya, karirnya, kekayaannya. Dia pengen settle, dia pengen mapan dulu lah. Sebelum pada akhirnya dia akan menawarkan sesuatu yang lebih jelas, lebih konkret, ya. Sebelum dia yakin nih kalau dia udah hidup mapan, sebelum dia yakin bahwa dia sudah settle secara finansial. Makanya di energi pertama tadi seolah-olah dia itu menyembunyikan sesuatu, dia nggak jujur, tiba-tiba dia pergi aja. Seolah-olah dia itu seenaknya sendiri, tapi ini adalah isi hatinya dia. Sebenarnya dia pergi dengan tujuan itu. Ada cita-cita, ada yang dia kejar, kesuksesan. Dan juga saya merasakan di sini tujuan dia adalah meyakinkan dirinya bahwa suatu saat dia akan kembali dan dia akan mengakhiri sebuah situasi sulit antara kalian berdua. Mungkin saya rasakan di sini dia punya unfinished business atau ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Contoh, ini hanya contoh saja. Kalau di hubungan cinta misalnya dia ternyata udah punya pasangan, cuman dia belum sah, berpisah gitu loh. Belum ada legalitas. Nah makanya dia pergi dari kamu karena dia ingin menyelesaikan itu. Dia pengen memperjelas statusnya. Oke? Tujuannya otomatis ya dia ingin mengakhiri hubungan dia sebelumnya, hubungan dia yang sangat sulit gitu. Mungkin yang dia janji-janjikan di awal itu adalah keseriusan, itu kalau urusan cinta. Tapi kalau misalnya urusan bisnis, pekerjaan, sepertinya dia mau jalan sendiri dulu, dia mau meyakinkan dirinya sendiri dulu, dia nggak mau nyusahin kamu. Nah setelah dia nanti yakin dengan jalan yang dia ambil itu tepat, kemudian dia juga sudah punya banyak pengalaman, baru dia akan datang untuk
menawarkan usaha partnership kemitraan yang serius, kerjasama dengan kamu, tanda tangan kontrak seperti itu. Dan dia tujuannya adalah untuk sebuah pencapaian. Oke, dia pergi untuk mengumpulkan banyak pengalaman, banyak ilmu pengetahuan. Nanti kalau misalnya dia udah fix nih ya, sudah dapat apa yang dia mau, dia berpotensi kembali pada kamu. Makanya kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia. Ya, teman-teman, saya rasakan ya, kalau di energi ini bisa terkoneksi kamu dengan dia itu hubungan percintaan, pasangan, kekasih, pacar, atau apapun kalian menyebutnya. Tapi ini juga bisa rekan bisnis, partner, rekan kerja, atau bahkan ini energi anak dengan orang tua juga bisa. Oke, energi anak ke orang tua juga bisa. Kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia. Kira-kira di bulan apa potensinya dia akan hadir membawa kebahagiaan ini? Kita lihat ya. Dia akan hadir di bulan Juli potensinya. Selain itu, potensi orang ini juga hadir di bulan September. Ada potensi dia hadir di bulan Mei. Dan ada potensi juga dia hadir di bulan Maret. Sesuaikan kamu nontonnya pada bulan apa, jadi ini bisa ke next month gitu ya, atau di bulan Mei berikutnya, atau di bulan Maret berikutnya. Apa yang dia bawa? Kenapa ini menjadi sesuatu yang membahagiakan? Kita lihat teman-teman, kehadiran orang ini akan membuat kamu bahagia. Apa sebenarnya yang dia bawa ya? Apa sih sebenarnya yang dia bawa? Kok kamu bahagia, happy banget? Apa yang dia bawa? Wow. Di sini yang dia bawa adalah kekayaan. Oke, keberhasilan. Dia mencapai reward tertentu, dia mencapai sesuatu dan dia membawa itu padamu sehingga kamu happy. Yang saya lihat di sini dia membawa sesuatu yang sebenarnya bisa dikatakan peluang. Peluang yang tidak instan. Mungkin dengan dia pergi, dia ingin membuka jalan, baru kemudian dia kembali membawa dan mengabarkan sesuatu bahwa dia berhasil menemukan jalan menuju kesuksesan. Bisa jadi begitu. Dia mengajak kamu ke sebuah hubungan yang misalnya lebih, kalau ini sebuah hubungan ya berarti dia menawarkan sesuatu yang lebih serius. Hubungan kalian yang awalnya stuck atau menggantung, tidak jelas, ini akan mengalami pergerakan atau progres. Makanya ada kebahagiaan di sini. Kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia, di mana dia datang kepada kamu di saat dia sudah sukses. Dia punya pencapaian, dia punya sesuatu yang dibanggakan. Kebahagiaan yang datang kepadamu dan dibawa oleh dia adalah kedamaian. Harmonisasi dalam kehidupan. Jawaban-jawaban atas semua pertanyaan kamu itu nanti akan mendapatkan penjelasan secara detail dan konkret. Kamu akan merasa tenang karena akhirnya kamu menemukan kenapa, bagaimana, apa yang terjadi. Oke, mohon maaf ya teman-teman, sempat terjadi gangguan, entah ini gangguan energi dari universe atau seperti apa, tetapi kalau saya tadi mengatakan di energi kartu ini adalah harmonisasi, adalah kedamaian, segala penjelasan akan dibawa sama dia, sehingga kamu tenang di sini. Selain itu, ketika ini bicara soal pekerjaan, bisnis, usaha, yang sempat mandek, struggle, atau menemui kendala-kendala tertentu, ketika dia pergi, dia akan kembali lagi dengan menunjukkan solusi, membawa solusi. Dan di sini terlihat sekali bahwa
kamu berdealing dengan seseorang yang energinya ini adalah orang yang tegas, kemudian orang yang bisa dibilang energinya feminim ya. Feminim itu selain dia tegas, tapi dia juga punya empati yang tinggi, kayak gitu loh. Dia bisa memahami perasaan kamu, dia punya kasih sayang, kepedulian, nah seperti itu. Makanya dia menunjukkan itu pada saat dia datang hadir dalam kehidupan kamu. Tentunya ini membuat kamu bahagia. Oke, kayaknya saya harus keluarkan satu kartu lagi. Apa yang dia bawa? Wow, di sini adalah keinginan kamu yang akan bisa dia wujudkan. Pantesan, kehadiran orang ini akan bikin kamu bahagia. Kamu happy dengan tema ini teman-teman? Terima kasih sudah sampai di sini. Jangan lupa berikan apresiasi super thanks, kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya, dan kita ketemu di personal reading berbayar. Bye-bye.